Aksi mogok mengancam Amerika dan juga Australia. Kira-kira dampaknya ke pasar seperti apa? Tapi sampai saat ini kelihatannya tidak terlalu dampak besar. Tapi mungkin suatu waktu hal tersebut akan menjadi ancaman serius, terutama bagi data ekonomi yang sangat dinantikan oleh Fed. Oke, begini ulasannya. Ya, data ekonomi sudah dirilis tadi pagi adalah BRC Retail Sales Monitor. Ya, ternyata hasilnya relatif lebih bagus daripada perkiraan. Kemudian dari Jepang juga sudah rilis household spending. Nanti malam kita akan berurusan dengan factory orders dari Amerika dan juga ada data service PMI dari Euro ataupun dari Inggris di sore hari. Nah, kemudian nanti kita akan coba cek di sini. Data household spending mengalami penurunan dengan angka yang signifikan, minus 5,0% untuk basis tahunan. Sementara ekspektasinya adalah minus 2,5%. Tentunya hal ini akan memicu koordinasi apakah BOJ akan bisa diharapkan untuk merubah posisi ataupun kebijakan moneter apa tidak. Sepertinya kondisi ini harusnya menjadi salah satu pemicu terkait dengan inflasi. Tapi apapun itu, sampai detik ini belum ada pergerakan ataupun keputusan dari BOJ, sehingga kemungkinan USD Japanese Yen masih relatif tenang untuk mengalami kenaikan. Tapi hati-hati, seperti biasa secara teknis, kita akan melihat potensi dari area 146 sampai 150 adalah area yang sangat dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, terutama para spekulan, bahwasannya kemungkinan BOJ ataupun Kementerian Keuangan Jepang bisa saja melakukan intervensi. Oke, kemudian 4,3% untuk BRC Retail Sales Monitor yang ternyata jauh lebih tinggi daripada proyeksi 2,2%. Apa sih artinya? Posisi ini tentunya untuk misalkan kondisi perekonomian di Inggris sana. Lalu kemudian kalau kita compare, sayangnya belanja konsumen Inggris relatif lebih rendah. Sehingga kemungkinan data ini tidak terlalu mengguncang ataupun mendukung terlalu baik kepada pound sterling. Seperti terlihat, pound sterling sampai saat ini mengalami kembali penurunan di 1.2610. Sementara untuk Chinese Yuan, kita sempat mendapatkan Caixin Service PMI 51,8, lebih rendah daripada ekspektasi 53,6 dan juga dari previous 54,1. Dampaknya, Anda bisa lihat Hang Seng kembali tertekan turun sampai 18.500-an, tapi sampai sekarang ini dia masih tetap stabil 18.550. Apakah kita akan melihat rebound kembali atau justru tertekan? Kalau Anda simak dengan ulasan kemarin, saya sempat menggambarkan Hang Seng untuk potensi penutupan gap yang terjadi di hari Senin. Tapi untuk gap atas kemungkinan juga belum selesai, yaitu kemungkinan untuk mencapai level 19 ribuan. Tapi sayangnya untuk saat ini, kita masih tetap harus sabar menanti. Apalagi kebijakan fiskal, lagi-lagi masih tetap menjadi fokus perhatian dan juga penantian bagi para pelaku pasar. Sementara untuk RBA, ternyata sesuai dengan kesepakatan ataupun ekspektasi, dia menahan suku bunga di angka 4,10%. Saya rasa ini pun akan menjadi trigger kemungkinan Fed berikutnya di bulan September, kurang lebih tanggal 21 September akan mengumumkan mungkin saja suku bunga akan ditahan. Tapi tunggu dulu. Semua itu masih tetap harus proses dan perhitungannya adalah berdasarkan data ekonomi yang masuk. Dan itu berarti kita masih tetap harus menunggu tanggal 13 September terkait dengan data inflasi CPI Amerika. Untuk data ekonomi sore hari kita akan berhadapan dengan service PMI dari Inggris ataupun dari Eropa. Perhatikan saja jika ternyata strong data artinya aktual lebih besar daripada ekspektasi, euro kemungkinan diperkirakan akan mengalami penguatan, demikian pula dengan pound sterling. Sementara kalau misalkan weak data, artinya aktual lebih kecil daripada ekspektasi, kemungkinan baik euro ataupun pound sterling akan berpotensi kembali melemah. Dan saya rasa yang paling cepat untuk mengalami pelemahan adalah dalam hal ini pound sterling. Di sisi lain untuk malam hari kita hanya melihat dari factory orders dan juga dua pentolan dari ECB yang akan melakukan pidato ataupun pembicaraan. Lagi-lagi kita akan soroti apa yang akan terjadi ataupun disampaikan oleh keduanya. Terkait dengan kebijakan ECB, kemarin Presiden Christine Lagarde kelihatannya juga tidak terlalu menggambarkan secara spesifik. Itu sebabnya kenapa euro kecenderungannya stabil tanpa mengalami tekanan, tanpa juga mengalami kenaikan. Sementara untuk nanti malam factory orders dari Amerika diperkirakan mengalami penurunan minus 2,5% dari 2,3%. Oke, satu catatan teman-teman, data factory orders ini cenderung diabaikan oleh pasar dan bahkan tidak menjadi faktor penggerak yang signifikan. Tapi kita boleh melirik untuk nanti malam karena factory orders ini juga setidaknya bisa memberikan gambaran tentang tingkat pesanan baru terhadap barang pesanan tahan lama ataupun barang pesanan
yang tidak tahan lama. Biasanya data tersebut akan dirilis setelah durable goods order alias pesanan barang tahan lama yang juga sudah dirilis minggu lalu. Oke, jadi kalau misalkan strong data aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, kita akan melihat dolar akan rebound. Sementara jika ternyata weak data, itu berarti aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka kemungkinan dolar akan lanjutkan pelemahan. Nah, kalau misalkan kita tanya kemarin apa yang menggerakkan market, karena praktis dengan liburnya Amerika, kita tidak melihat pergerakan yang signifikan terlalu lebar. Bahkan dolar pun cenderung bergerak terbatas. Ya, emas pun kalaupun turun, kita bisa bilang bahwa itu adalah sekedar koreksi terbatas yang juga range pergerakannya relatif terbatas. So, faktor penggerak pasar ternyata semua terkait dengan aksi mogok yang mengancam Amerika dan juga Australia. Di Australia, aksi mogok kerja mengancam proyek LNG Gorgon dan juga Wheatstone milik Chevron yang kemungkinan mereka mengancam kurang lebih akan dilakukan aksi pertama di tanggal 7 September. Lalu kemudian aksi yang berikutnya adalah dimulai 14 September. Nah, sementara untuk Amerika sendiri yang dilakukan adalah oleh sektor otomotif. Dan kali ini menimpa 3 perusahaan raksasa otomotif di Amerika, yaitu ada Stellantis, Ford, dan juga General Motors. Mereka menuntut jam kerja, lalu kemudian juga terkait dengan kenaikan upah. Ini cukup menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengatakan bahwa mereka tidak segan-segan untuk melakukan tuntutan lebih keras dan juga lebih agresif, dan ini akan dilakukan per 14 September. Jadi hati-hati, 2 minggu ke depan ada ancaman yang cukup serius untuk data PMI. Untuk saat ini mungkin tidak akan terlihat begitu berdampak kepada market. Tapi data ekonomi terkait dengan PMI manufacturer ataupun PMI service kemungkinan kita akan melihat dalam beberapa minggu ke depan. So, kira-kira apakah data service PMI malam nanti atau bahkan besok malam untuk Amerika, apakah dia akan terjadi penurunan atau tidak? Saya rasa belum saatnya, karena data tersebut belum akan mencantumkan aksi mogok yang akan dilakukan oleh para serikat pekerja. Ya, road to FOMC 19-20 September. Dari beberapa data yang sudah muncul termasuk NFP di hari Jumat kemarin, kita sudah tahu bahwasannya ekspektasi market terkait dengan kenaikan suku bunga untuk bulan September ternyata turun ke level 7%. Sementara kesempatan untuk bertahan atau mempertahankan suku bunga kurang lebih berada di 93%. Artinya Fed diharapkan tidak menaikkan. Dan juga itu tandanya kalau misalkan terjadi kejutan, maka akan berdampak signifikan terkait dengan volatility. Tapi sebelum itu, kita masih tetap harus menunggu data inflasi CPI 13 Agustus, lalu kemudian barulah kita akan rangkum untuk kebijakan bulan September. Dan hati-hati, fokus utamanya kalau memang ternyata diperkirakan tidak menaikkan suku bunga bulan September, maka fokus yang akan ditujukan adalah kepada dot plot ataupun economic projection. Dalam hal ini, pasar bertanya-tanya kira-kira apakah di sisa tahun 2023 ini Fed akan mengumumkan terkait dengan tetap melakukan kenaikan atau mereka menghapus semua prosesi ataupun potensi kenaikan suku bunga lalu kemudian mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi. Ini cukup menarik karena tidak sama sekali disinggung terkait dengan pemangkasan suku bunga. Dan saya rasa saya sudah berulang kali mengingatkan juga bukan tentang pemangkasan, melainkan berhenti atau tidaknya kenaikan suku bunga. Ya, proyeksi terkait dengan harga minyak, Goldman Sachs muncul dengan perkiraan yang terbaru terkait dengan harga minyak Brent yang diperkirakan akan naik sampai level $93 per barel. Hal ini dikabarkan oleh kebijakan ataupun potensi untuk melihat dari OPEC sendiri, kemungkinan mereka akan menargetkan target harga yang cukup agresif. Dan kali ini diperkirakan harga tersebut akan mencapai level $90. Kalau minyak Brent berada $93, of course WTI, Texas Intermediate kemungkinan akan berada di kisaran 89 ataupun $90. Ya, kita tinggal tunggu saja. Karena sampai saat ini level $86 sudah tercipta dan masih relatif bertahan. Kebijakan OPEC berikutnya diharapkan akan diumumkan di tanggal 4 ataupun tanggal 5 September. Kita tinggal tunggu. Lalu kemudian terkait dengan Rusia dan Arab Saudi sudah memberikan clue minggu lalu bahwa mereka akan mengumumkan terkait dengan kesepakatan tersebut. Jadi tidak akan ada kabar yang mengagetkan kecuali Arab Saudi dan Rusia yang menambahkan sendiri, yaitu terkait dengan program pemangkasan kuota produksi mereka. Ya, pada akhirnya kita masih tetap wait and see sampai minggu depan, jadi jangan terlalu agresif terlebih dulu,
karena hari ini adalah hari awal di mana Amerika kembali aktif, jadi kemungkinan perkiraan saya market baru akan lebih volatile di malam hari. Untuk pagi ini sampai sore hari, saya rasa ISM service ataupun PMI service dari Inggris ataupun dari Eropa itu akan memicu volatility yang relatif terbatas.